Di mana anak cacat itu? Masih hidup, suara Damar menggema di ruang tunggu rumah sakit, disaksikan perawat dan keluarga pasien. Istrinya berdiri diam tanpa sepatah kata. Seorang dokter bedah lulusan Harvard berhenti melangkah, menatap tajam, lalu berkata pelan. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Di mana anak cacat itu? Masih hidup, suara Damar memantul keras di ruang tunggu rumah sakit. Lampu neon putih menyilaukan, bau antiseptik menusuk, kursi besi berderit ketika beberapa orang spontan menoleh. Seorang perawat menghentikan troli infusnya. Dua keluarga pasien berhenti berbisik. Sinta berdiri beberapa langkah dari pintu ruang operasi. Jemarinya menggenggam tas hingga kulitnya memutih. Ia tidak menjawab. Damar mendekat, napasnya bercampur aroma parfum mahal dan kopi yang masih tersisa di mulutnya. Jangan buat aku malu lagi. Kalau dia masih hidup, simpan saja. Aku capek jadi bahan kasihan. Seorang pria tua di sudut ruangan menggeleng pelan. Seorang ibu muda menarik anaknya menjauh. Di dalam kepala Damar, satu pikiran berputar, reputasi lebih penting daripada belas kasihan. Ia tidak ingin dikenal sebagai suami dari anak bermasalah. Ia ingin tetap terlihat utuh, normal, berhasil. Kamu dengar? Suaranya lebih rendah namun tetap tajam. Aku tidak mau hidupku hancur karena beban itu. Kalau perlu, kita selesai. Itu bukan ancaman samar. Itu penolakan terbuka. Sinta tetap diam. Hanya suara mesin antrean yang berdenting kecil memanggil nomor berikutnya. Cahaya lampu membuat bayangannya jatuh panjang di lantai mengilap. Damar berharap ia menangis. Berteriak. Membalas. Apapun yang bisa ia gunakan untuk membenarkan dirinya. Namun Sinta hanya menatap pintu operasi. Langkah sepatu kulit terdengar mendekat, tegas dan teratur. Seorang dokter bedah berjas putih berhenti tepat di belakang mereka. Wajahnya tenang, matanya tajam. Maaf, ucapnya pelan, cukup untuk membuat seluruh ruangan menahan napas. Yang Anda sebut cacat itu, anak siapa? Dan Damar baru menyadari semua saksi di ruangan itu kini tidak lagi menatap Sinta, melainkan dirinya. Lorong rumah sakit terasa lebih dingin setelah keributan di ruang tunggu. Udara dari pendingin ruangan berhembus tipis, menyentuh kulit Sinta yang masih kaku. Lampu putih memantul di lantai keramik yang mengilap, membentuk bayangan tubuhnya yang berjalan pelan menuju lift. Bau antiseptik bercampur samar dengan aroma plastik dari kantong infus yang tergantung di troli yang melintas. Damar menyusul beberapa langkah di belakangnya. Begitu pintu lift tertutup, ruang sempit itu terasa lebih padat. Suara dengung mesin terdengar jelas, lampu kecil di atas pintu berkedip pelan menandai lantai yang dilewati. Kamu puas? Suara Damar rendah, namun tajam. Kamu selalu bikin aku terlihat buruk. Selalu. Sinta menatap angka lantai yang berubah perlahan. Ia tidak menjawab. Damar mendekat satu langkah. Bau parfum mahalnya bercampur dengan udara dingin lift. Aku sudah bilang dari awal, anak seperti itu cuma bikin hidup susah. Kamu yang keras kepala mempertahankan semuanya. Hinaan itu privat. Tidak ada saksi. Hanya cermin di dinding lift yang memantulkan wajah mereka, Sinta yang diam, Damar yang menahan amarah dan sesuatu yang lebih dalam, takut terlihat gagal. Aku capek pura-pura kuat, lanjutnya. Setiap orang tanya kenapa anak kita berbeda.
Aku tidak mau selamanya hidup dengan tatapan kasihan. Lift berhenti. Pintu terbuka dengan bunyi pelan. Seorang perawat menunggu masuk, menatap sekilas pada ekspresi tegang mereka sebelum memilih diam. Tekanan sosial tidak selalu datang dalam bentuk teriakan. Kadang hanya berupa tatapan yang terlalu lama. Di koridor lantai 3, 2 ibu pasien berbisik ketika Sinta lewat. Suara mereka tidak jelas, tetapi cukup untuk didengar sebagai nada rendah yang mengiris. Sinta merasakan langkahnya semakin berat. Tekstur lantai terasa dingin menembus sepatu tipisnya. Ia masuk ke ruang rawat tempat anaknya terbaring. Ruangan itu lebih sunyi. Lampu kuning redup menyinari selimut putih yang terlipat rapi. Mesin monitor jantung berbunyi pelan, ritmis, seperti napas yang diukur. Bau obat dan cairan pembersih bercampur di udara. Sinta duduk di kursi plastik di samping ranjang. Permukaannya keras, sedikit licin. Ia meletakkan telapak tangannya di atas tangan kecil yang tertutup selimut. Untuk pertama kalinya sejak tadi, matanya terasa panas. Namun air mata itu tidak jatuh. Ia hanya duduk dalam sunyi, mendengar suara mesin yang stabil. Hujan tipis mulai terdengar di luar jendela, mengetuk kaca dengan irama lembut. Di luar ruangan, Damar menerima telepon. Suaranya lebih tenang, hampir ramah. Iya, saya di rumah sakit. Hal kecil saja. Nanti saya tetap datang ke acara makan malam. Sinta mendengarnya samar. Ia menatap wajah anaknya yang pucat di bawah cahaya lampu. Di dalam hatinya, ada pertanyaan yang tidak pernah ia ucapkan keras-keras. Apakah mempertahankan semuanya adalah keputusan yang benar? Tangannya perlahan meraih tas yang ia bawa. Resletingnya berbunyi pelan ketika dibuka. Di dalamnya ada sebuah amplop coklat tebal. Sudutnya sedikit terlipat. Ia menyentuhnya dengan ujung jari, merasakan tekstur kertas yang kasar. Amplop itu belum pernah ia tunjukkan pada siapapun. Bahkan pada Damar. Ia tahu isinya bisa mengubah cara orang-orang memandang dirinya. Cara Dewan Rumah Sakit memandang keluarganya. Cara Damar berbicara. Namun ia belum membukanya kembali. Monitor jantung berbunyi lebih cepat sesaat, lalu kembali stabil. Sinta menahan napas. Di luar, suara langkah sepatu dokter terdengar mendekat. Cahaya dari koridor masuk membentuk garis terang di lantai kamar. Damar masuk lebih dulu, wajahnya kembali tegang. Dokter mau bicara soal biaya operasi lanjutan, katanya singkat. Biaya. Kata itu jatuh berat. Sinta mengangguk pelan. Ia menutup tasnya, memastikan amplop itu tetap tersembunyi. Damar tidak tahu apa yang ia simpan. Perawat masuk membawa map medis. Kertas-kertasnya berdesir pelan ketika dibuka. Angka-angka tercetak jelas, hitam di atas putih. Damar melihatnya sekilas, lalu menghela napas. Kita tidak bisa terus seperti ini. Sinta menatap anaknya lagi. Ia tidak menjawab. Hujan di luar semakin deras. Lampu kamar sedikit berkedip sebelum kembali stabil. Dan ketika dokter bedah yang tadi berdiri di ruang tunggu muncul di ambang pintu, menatap mereka satu persatu, Sinta menyadari sesuatu. Percakapan berikutnya mungkin tidak hanya tentang biaya. Dan amplop coklat di dalam tasnya belum tentu bisa terus ia sembunyikan. Ruang konsultasi terasa lebih dingin dari lorong manapun di rumah sakit itu. Lampu putih menyinari meja logam yang mengilap, memantulkan wajah-wajah yang duduk saling berhadapan. Aroma kopi pahit dan cairan disinfektan bercampur dalam udara yang terlalu bersih. Di luar pintu,
suara troli dan langkah sepatu terdengar lalu menghilang. Dokter bedah itu berdiri tegak, map tebal di tangannya. Operasi lanjutan perlu dilakukan secepatnya, ucapnya tenang. Ada risiko jika ditunda. Tekanan eksternal datang tanpa jeda. Ia menjelaskan prosedur dengan suara stabil. Biaya. Kemungkinan komplikasi. Waktu yang sempit. Damar duduk dengan bahu tegang. Kain jasnya terasa kasar di kulit lehernya yang mulai berkeringat. Ia melihat angka-angka di lembar estimasi biaya dan merasa dadanya sesak. Jumlahnya terlalu besar, katanya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Ini di luar perhitungan. Dokter menatapnya tanpa perubahan ekspresi. Kami punya opsi yayasan. Tapi keputusan tetap melalui dewan. Dewan. Kata itu membuat udara terasa lebih berat. Di luar ruangan, dua anggota keluarga Damar menunggu. Suara bisik mereka terdengar samar melalui pintu. Sudah dibilang dari awal, salah satu dari mereka berkata, anak seperti itu cuma menguras. Tekanan sosial menyusup ke dalam ruangan meski pintu tertutup. Sinta duduk tegak. Tangannya terlipat di pangkuan, kuku menekan kulit sendiri. Ia mendengar semuanya, angka-angka, risiko, bisik-bisik, dan untuk pertama kalinya, keraguan kecil muncul di dalam dirinya. Apakah ia memaksakan sesuatu yang tidak realistis? Apakah Damar benar ketika mengatakan hidup mereka menjadi sempit karena keputusan mempertahankan? Keraguan internal itu tumbuh seperti bayangan tipis di sudut ruangan. Damar menghela napas panjang. Saya tidak menolak operasi, katanya, berusaha menjaga nada suaranya tetap wajar. Saya hanya perlu waktu. Dokter menutup mapnya perlahan. Waktu bukan hal yang banyak kita miliki. Itu bukan ancaman. Itu fakta. Namun fakta terasa seperti tekanan. Di dalam kepala Damar, pikiran-pikiran berputar cepat. Ia bukan pria yang ingin terlihat kejam. Ia hanya takut. Takut perusahaan yang ia bangun bertahun-tahun runtuh karena biaya tak terduga. Takut investor melihatnya sebagai beban risiko. Takut reputasinya sebagai suami dan pengusaha tercoreng oleh cerita-cerita yang sudah mulai beredar. Ia tidak membenci anaknya. Ia hanya tidak tahu bagaimana menghadapi dunia yang menuntut kesempurnaan. Sinta memperhatikan perubahan halus di wajahnya. Ia melihat ketakutan itu, bukan hanya kemarahan. Namun tekanan situasional segera mengambil bentuk yang lebih nyata. Ponsel Damar bergetar di atas meja. Notifikasi dari sekretarisnya muncul, investor utama meminta klarifikasi sebelum rapat akhir pekan. Rapat akhir pekan itu menentukan kontrak besar yang bisa menyelamatkan arus kas perusahaan. Damar menatap layar itu beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Jika ia kehilangan kontrak itu, ia bukan hanya kehilangan uang. Ia kehilangan posisi. Dokter kembali berbicara. Keputusan dewan akan diambil dalam pertemuan terbuka 2 hari lagi. Jika Anda ingin mengajukan dukungan yayasan, dokumen harus diserahkan malam ini. Malam ini. Tekanan situasional itu kini jelas. Damar berdiri dan berjalan ke jendela. Hujan di luar memukul kaca dengan ritme cepat. Lampu kota memantul buram di permukaan basah. Aku tidak bisa gagal, gumamnya, lebih pada dirinya sendiri. Sinta menatap punggungnya. Untuk sesaat, ia merasa ingin berkata, tidak apa-apa jika kita mundur. Ingin berkata bahwa mungkin hidup akan lebih mudah jika mereka berhenti berjuang. Ia hampir menyerah. Tangannya menyentuh tas di samping kursi.
Amplop coklat itu masih ada di dalamnya. Beratnya terasa lebih nyata sekarang. Ia tahu isinya bisa mengubah dinamika dewan. Bisa mengalihkan pembahasan dari biaya menjadi hak suara. Namun jika ia menggunakannya, semuanya akan terbuka. Ia belum siap. Damar berbalik. Kalau yayasan itu tidak setuju, kita hentikan, katanya tegas. Aku tidak akan mempertaruhkan semuanya. Kalimat itu seperti garis batas. Sinta merasakan dadanya mengencang. Dokter memandang keduanya bergantian. Keputusan Anda akan kami catat. Tapi saya sarankan pertimbangkan kembali. Suara pintu diketuk pelan. Seorang staf administrasi masuk membawa map tambahan. Maaf, ada pembaruan, katanya hati-hati. Dewan juga akan membahas struktur kontribusi awal keluarga Anda pada klinik. Sinta menatapnya. Damar mengerutkan dahi. Kontribusi apa? Staf itu membuka lembar pertama. Ada nama yang tercatat sebagai donatur utama pembangunan tahap awal. Udara di ruangan berubah. Sinta tahu nama itu. Damar tidak. Staf melanjutkan, jika hal ini dikonfirmasi, hak suara dalam keputusan pendanaan akan berbeda. Damar menoleh pada Sinta, bingung. Ia belum memahami sepenuhnya. Sinta menggenggam tasnya lebih erat. Amplop coklat itu kini bukan lagi sekadar cadangan. Ia adalah kunci. Namun sebelum ia sempat berbicara, ponsel Damar kembali bergetar. Pesan singkat masuk. Jika rapat dewan dibuka ke publik, beberapa dokumen lama perusahaan juga bisa muncul. Damar membaca pesan itu dengan wajah memucat. Seseorang tidak hanya menekan dari sisi rumah sakit. Seseorang mengancam perusahaan mereka. Ia mengangkat wajahnya, menatap Sinta dengan campuran cemas dan marah. Ancaman itu kini tidak lagi samar. Ia memiliki bentuk. Dan waktu mereka semakin sempit. Ruang rapat dewan klinik berada di lantai tertinggi gedung, dindingnya berlapis kaca buram yang memantulkan cahaya sore keabu-abuan. Lampu gantung modern memancarkan cahaya putih lembut ke meja kayu panjang yang mengilap. Aroma kayu poles bercampur dengan wangi kertas tua dan kopi yang baru diseduh. Udara terasa sejuk, terlalu rapi untuk ruang yang akan menentukan nasib seseorang. Sinta duduk di salah satu kursi ujung meja. Tasnya berada di pangkuan, amplop coklat di dalamnya terasa lebih berat dari biasanya. Di seberangnya, beberapa anggota dewan membuka map tebal. Suara kertas di balik terdengar jelas di antara keheningan yang terkontrol. Ketua dewan berbicara lebih dulu. Kami sudah meninjau dokumen kontribusi awal keluarga Anda, katanya pelan. Nama almarhum ibu Anda tercatat sebagai donatur terbesar tahap pertama pembangunan klinik ini. Indikasi status tersembunyi itu akhirnya disebut terang-terangan. Damar menoleh pada Sinta, matanya menyempit. Ia tidak pernah benar-benar membaca sejarah itu. Ia hanya tahu klinik ini berkembang, tidak tahu bagaimana fondasinya diletakkan. Ketua dewan melanjutkan, dalam struktur awal yayasan, hak suara tambahan diberikan kepada keluarga donatur utama. Secara administratif, itu berarti Anda memiliki pengaruh langsung terhadap keputusan pendanaan. Ruangan menjadi lebih sunyi. Kesempatan kecil itu muncul, bukan sebagai sorakan, tetapi sebagai celah di antara angka dan aturan. Sinta menarik napas pelan. Tangannya tetap tenang di atas tas. Di sisi meja, seorang anggota dewan yang lebih muda mengangguk. Kami tidak pernah membahas ini secara terbuka karena keluarga Anda memilih tidak tampil. Namun dalam kondisi sekarang, hak itu relevan. Itu dukungan tak terduga.
Damar merasakan sesuatu bergeser di bawah kakinya. Selama ini ia merasa memegang kendali, keuangan rumah, keputusan bisnis, arah hidup mereka. Kini, untuk pertama kalinya, ia melihat bahwa posisi itu tidak sepenuhnya miliknya. Namun harapan itu belum aman. Pintu ruang rapat terbuka pelan. Seorang staf administrasi masuk, wajahnya tegang. Maaf mengganggu. Ada kiriman dokumen yang baru saja sampai. Ditujukan untuk Dewan. Map tipis berwarna abu-abu diletakkan di atas meja. Sabotase kecil itu terasa bahkan sebelum dibuka. Ketua Dewan membuka halaman pertama. Matanya berhenti sejenak, lalu mengangkat wajahnya. Ini laporan media daring, katanya. Tentang isu rumah tangga keluarga Anda. Ada dugaan konflik internal yang bisa memengaruhi stabilitas yayasan. Damar menghela napas tajam. Aroma kopi di ruangan tiba-tiba terasa pahit. Sinta merasakan udara di paru-parunya menipis. Seseorang sengaja mengirimkan itu. Nama klinik disebut dalam artikel tersebut, dikaitkan dengan konflik pribadi yang seharusnya tidak berada di ruang ini. Tekanan itu kembali naik, namun dalam bentuk yang lebih halus. Ketua Dewan menatap Sinta. Kami tidak mencampuri urusan pribadi. Namun jika isu ini berkembang, reputasi yayasan ikut terdampak. Kesempatan tadi kini bergantung pada satu hal, persepsi publik. Damar berbicara, kali ini tanpa nada tinggi. Masalah ini tidak ada kaitannya dengan klinik, katanya. Sinta mendengar nada berbeda dalam suaranya, lebih rendah, lebih hati-hati. Salah satu anggota dewan menyilangkan tangan. Keputusan pendanaan tetap pada jalurnya. Namun kami perlu jaminan bahwa konflik ini tidak akan meledak ke ranah publik. Lampu di atas meja sedikit berkedip sebelum stabil kembali. Suara pendingin ruangan terdengar lebih jelas di sela percakapan. Sinta akhirnya membuka tasnya. Amplop coklat itu disentuhnya perlahan, namun belum dikeluarkan. Ia tidak berbicara panjang. Saya tidak pernah menggunakan hak ini sebelumnya, ucapnya singkat. Tapi saya tidak akan membiarkan kondisi ayah saya ditentukan oleh rumor. Kalimat itu tidak keras, tidak menantang. Namun cukup untuk membuat ruangan kembali hening. Damar melihatnya dengan campuran heran dan sesuatu yang belum ia definisikan, mungkin penyesalan, mungkin kesadaran. Rapat ditunda 10 menit untuk diskusi internal dewan. Sinta berdiri dan berjalan ke dekat jendela kaca. Di luar, langit berubah gelap. Lampu kota menyala satu persatu, memantul di permukaan gedung lain. Ponselnya bergetar. Pesan baru masuk. Jika Anda menggunakan hak suara itu, dokumen perusahaan lama juga akan kami buka. Ancaman itu kini jelas. Damar belum membaca pesan tersebut. Ia belum tahu bahwa pertarungan ini tidak hanya tentang klinik. Sinta menutup layar tanpa membalas. Di belakangnya, pintu ruang rapat kembali terbuka. Anggota dewan memanggilnya masuk. Kesempatan ada. Dukungan ada. Namun panggung yang lebih besar sedang bersiap terbuka. Dan kali ini, bukan hanya dewan yang akan menyaksikan. Aula utama klinik malam itu dipenuhi kursi berlapis kain gelap yang tersusun rapi menghadap podium kayu mengilap. Lampu kristal menggantung tinggi, memantulkan cahaya putih ke lantai marmer yang licin. Aroma parfum mahal bercampur wangi kopi panas dan kertas baru dari map-map yang tergeletak di meja depan. Suara bisik, gesekan kursi, dan denting halus gelas air membentuk dengung yang tertahan. Damar melangkah masuk dengan jas hitam yang terpasang rapi. Dagunya terangkat, ekspresinya kembali terkendali.
Ia menyapa dua anggota dewan dengan senyum tipis. Ia ingin memastikan dirinya terlihat stabil, terkendali, layak dipercaya. Di sampingnya, Sinta berjalan lebih tenang. Gaunnya sederhana, warna lembut tanpa hiasan mencolok. Tangannya memegang tas kecil yang berisi amplop coklat. Ia tidak banyak berbicara, namun setiap langkahnya terdengar jelas di lantai marmer. Beberapa kepala menoleh. Acara dimulai dengan pembukaan resmi. Ketua Dewan berdiri di belakang podium, mikrofon memantulkan cahaya tipis. Agenda malam ini, katanya, adalah klarifikasi struktur yayasan dan keputusan pendanaan. Udara terasa lebih dingin. Damar duduk di barisan depan. Ia merasakan kain jasnya sedikit lembab di pergelangan karena keringat tipis. Di belakangnya, keluarga dan staf rumah sakit menyaksikan dengan sikap formal. Ketua Dewan membuka map tebal. Suara kertas berdesir pelan. Beberapa dokumen lama perlu ditegaskan kembali, ucapnya perlahan. Terutama terkait hak suara tambahan dalam struktur awal yayasan. Hening mulai merambat. Lampu panggung terasa lebih terang dari sebelumnya. Ketua Dewan menunduk sebentar, lalu melanjutkan, lebih pelan, seperti memastikan setiap suku kata terdengar. Nama yang selama ini tidak tampil dalam forum publik, namun tercatat sebagai donatur terbesar pembangunan awal. Ia berhenti. Sendok berhenti beradu dengan cangkir. Seseorang menarik napas terlalu keras. Damar merasakan detak jantungnya meningkat. Ia yakin pembahasan akan berakhir pada angka-angka administratif. Ketua Dewan mengangkat wajahnya. Ibu. Sin. Suku kata pertama menggantung di udara. Damar menoleh sekilas pada Sinta. TA. Nama itu jatuh jelas. Di layar proyektor muncul tulisan sederhana. Sinta, donatur utama pemegang hak suara yayasan. Tidak ada montase. Tidak ada musik. Hanya teks putih di atas latar gelap. Hening berlangsung lebih lama dari yang nyaman. Beberapa kepala menoleh bersamaan. Kursi bergeser pelan. Cahaya lampu memantulkan kilau di mata para anggota dewan. Damar membeku. Ia teringat ancaman pesan singkat. Teringat map abu-abu. Teringat tatapannya di ruang tunggu. Tepuk tangan pertama terdengar dari sisi kiri ruangan. Pelan. Formal. Disusul yang lain. Gemuruhnya tidak riuh, namun cukup untuk mengubah arah malam. Sinta tidak langsung berdiri. Ia menarik napas pelan, lalu bangkit. Suara kain gaunnya bergesek lembut ketika ia melangkah menuju podium. Lampu mengikuti pergerakannya. Damar masih duduk. Untuk pertama kalinya, ia bukan pusat perhatian. Ketua Dewan memberi ruang di samping mikrofon. Dengan status ini, katanya, Ibu Sinta memiliki hak suara penentu dalam keputusan pendanaan operasi dan kebijakan lanjutan. Kata penentu terdengar seperti garis tipis yang memotong udara. Sinta berdiri di depan mikrofon. Permukaannya dingin ketika jemarinya menyentuhnya sebentar. Saya hadir karena tanggung jawab, ucapnya singkat. Suaranya jernih. Tidak tinggi. Tidak bergetar. Klinik ini berdiri untuk melayani. Itu yang utama. Ia berhenti. Tidak ada cerita panjang. Tidak ada pembalasan. Damar merasakan panas menjalar di wajahnya. Tatapan orang-orang kini tidak lagi mengarah pada istrinya sebagai beban, melainkan sebagai pemegang keputusan. Di baris belakang, beberapa anggota keluarga Damar saling berpandangan.
bisik kecil muncul lalu segera hilang. Ketua Dewan menutup mapnya. Keputusan pendanaan akan ditentukan melalui hak suara utama. Hening kembali turun. Damar memahami sepenuhnya nasib operasi anaknya, nasib reputasi keluarganya di ruangan ini, bahkan citra dirinya sendiri tidak lagi berada di tangannya. Sinta menuruni podium tanpa menoleh. Lampu tetap menyala terang. Tepuk tangan mereda perlahan. Dan di tengah ruangan yang kembali duduk rapi, Damar menyadari satu hal. Malam ini, ia berdiri di bawah cahaya yang tidak lagi ia kendalikan. Ballroom hampir kosong ketika percakapan terakhir mereda. Lampu utama sudah diredupkan, menyisakan cahaya lembut dari dinding samping yang memantul di lantai marmer. Aroma bunga meja mulai terasa lebih tajam ketika udara tidak lagi dipenuhi tubuh-tubuh yang bergerak. Suara langkah petugas kebersihan terdengar jauh, seperti gema tipis di langit-langit tinggi. Damar berdiri sendirian di dekat bar kosong. Jasnya masih rapi, tetapi bahunya tidak lagi tegap. Ia menatap panggung yang beberapa menit lalu mengubah posisi semua orang di ruangan itu. Tangannya menggenggam sandaran kursi terlalu kuat, hingga buku-buku jarinya memucat. Ia melihat Sinta berbicara singkat dengan ketua dewan. Tidak ada tawa. Tidak ada ekspresi berlebihan. Hanya kalimat-kalimat pendek yang tertata. Damar melangkah mendekat. Sepatu kulitnya berbunyi pelan di lantai yang dingin. Sinta. Namanya terdengar lebih rendah dari biasanya. Ia menoleh. Cahaya samping menyorot wajahnya yang tenang. Tidak ada amarah. Tidak ada kemenangan yang dipamerkan. Damar menelan ludah. Aku tidak tahu, ucapnya pelan. Tidak ada pembelaan panjang. Tidak ada nada tinggi. Hanya pengakuan yang nyaris tak terdengar. Sinta memandangnya beberapa detik. Kamu tidak pernah mau tahu, jawabnya. Kalimat itu pendek. Dingin. Tidak menghina. Udara terasa lebih sejuk. Suara AC berdengung halus di atas mereka. Damar menunduk. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa selama ini ia berbicara paling keras ketika merasa paling takut. Ia takut pada penilaian orang. Takut pada anak yang dianggap beban. Takut pada citra yang retak. Ia mengangkat wajahnya kembali. Aku salah. 2 kata. Berat. Terlambat. Sinta tidak langsung menjawab. Di balik ketenangannya, ia mengingat kalimat yang pernah dilontarkan Damar di ruang tunggu klinik. Ia juga mengingat bahwa sejak awal pembangunan klinik, dana terbesar datang dari rekening pribadinya, sesuatu yang Damar tahu, tetapi memilih untuk mengecilkannya. Dramatik ironi itu berdiri di antara mereka. Penonton tahu betapa besar kontribusinya sejak awal. Damar baru benar-benar merasakannya malam ini. Ketua Dewan mendekat sebentar. Dokumen pendanaan operasi sudah siap, katanya kepada Sinta. Kami menunggu keputusan ibu. Bukan kepada Damar. Damar mendengar jelas. Ia berdiri tepat di sampingnya, namun tidak lagi menjadi pihak yang ditanya. Sinta mengangguk singkat. Operasi tetap berjalan. Nada suaranya stabil. Bukan karena balas dendam. Bukan karena ingin menjatuhkan. Karena itu yang benar. Damar menatapnya, terkejut oleh jawaban yang tidak ia duga. Ia sempat mengira keputusan itu akan digunakan sebagai alat tawar. Namun Sinta tidak pernah memainkan anaknya sebagai senjata. Itulah ironi yang paling sunyi. Aku tidak pantas memintamu bertahan, kata Damar pelan.
Sinta menatapnya sekali lagi. Ini bukan soal pantas, jawabnya. Ini soal tanggung jawab. Kalimatnya tidak panjang. Tidak emosional. Ia melangkah menjauh, melewati Damar dengan jarak yang cukup untuk terasa. Lampu panggung perlahan dimatikan satu persatu. Cahaya biru dari layar terakhir memantul di wajah Damar yang kini berdiri sendiri. Ia menyadari bahwa yang paling berat bukan kehilangan kendali, melainkan melihat dengan jelas siapa yang selama ini ia remehkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak memiliki kata terakhir. Rumah terasa lebih luas dari biasanya ketika pintu utama tertutup pelan. Lampu ruang tamu hanya menyala satu. Cahaya kuning redup memantul di lantai mengilap dan menciptakan bayangan panjang yang tidak bergerak. Tidak ada suara televisi. Tidak ada percakapan. Hanya detak jam dinding yang terdengar teratur. Seperti menghitung sesuatu yang tidak bisa diulang. Damar duduk sendirian di sofa. Jasnya masih tergantung rapi di sandaran kursi. Tetapi kancingnya sudah terbuka. Di atas meja, tergeletak sebuah gelang kecil rumah sakit. Gelang identitas bayi yang dulu ia genggam dengan tangan gemetar. Plastik tipisnya terasa ringan, namun berat ketika disentuh. Ia mengambilnya perlahan. Lampu redup memantulkan bayangan gelang itu di permukaan meja kaca. Nama kecil yang tercetak di sana tampak sederhana, namun tak pernah benar-benar ia lihat selama ini. Kursi makan di seberang kosong. Tidak ada tas. Tidak ada suara sendok menyentuh piring. Udara ruangan terasa lebih dingin ketika tidak ada yang berbicara. Ia menyandarkan tubuhnya ke sofa, menatap gelang itu lebih lama dari yang pernah ia lakukan. Kadang yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan sesuatu, melainkan menyadari apa yang sebenarnya sudah ada di tangan kita sejak awal. Menurut kalian, apakah seseorang yang pernah meremehkan keluarganya masih layak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri? Jika kisah seperti ini membuat kalian berpikir, tetaplah bersama kami untuk cerita berikutnya.